Bahasa daerah. Mendat. Daerah. Di sekolah pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Mandat. Kalau sehari-hari itu pakai bahasa daerah tuh dari mana kita dapat bahasa daerah, belajar dari mana? Dengan orang tua. Teknologi dengan apa jadi otomatis jadi kita itu Kan kalian belajar bahasa Indonesia sama bahasa Inggris toh? Ya. Apa sih yang kalian suka dari itu? Maksudnya pelajaran mata pelajaran apa yang kalian suka? Ya sama tahu suka bahasa Indonesia 50%. 50-50. Apa sih kenapa kalian tidak suka bahasa Indonesia sama bahasa Inggris? Asal dia Kenapa suka? susah nih. Bagian apanya yang susah? Terjemahan kan. Terjemahan. Penyebutannya, pronunciation-nya. Kalau kita bersama juga. menarikkan di bahasa Inggris tidak. Kalau bahasa Indonesia kalian tidak suka bahasa Indonesia? Suka lah. Suka. Sukanya kenapa? Karena gurunya kan yang Karena gurunya kak. Pasti seru. Kalau gurunya itu bagaimana sih kalau mengajar kalian di ruangan itu seperti Seru. Kak. Seru. Aktif sekali. Kak. Kayak bergerak terus ke sana kemari. Jadi cuma ini suka bahasa Indonesia sama olahraga itu tadi. Bahasa Inggris kurang. Berarti kalau belajar nih bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun mata pelajaran apapun, kalian itu menggunakan gurunya ada nggak sih kasih kalian games ataupun permainan? Benar. Ada. Apa itu? Maksudnya tidak? Anu kak, di Ini loh. Tebak-tebakan apa? Kayak gambar kayak hewan atau buah atau itu dapatnya mata pelajaran apa? Joka. Aplikasikan di games. Biasanya langsung ada dari Iya. kesini. Biasanya saya kak. Oh, dipilih yang paling keduanya bahasa daerah sama bahasa Indonesia kalian lebih Bahasa daerah. Bahasa daerah. Belajar bahasa daerah. Kalau ini tidak sama bahasa daerah. Bahasa Indonesia 90%. Kalau Jadi bahasa Indonesia lebih pasti bahasa daerah. 90% kak. Bisa lihat. Jadi waktu kecilnya, mesti kayak waktu usia-usia di kelas SD begitu, kalian sudah bahasa daerah dia yang dikasih orang tua. Jadi cara belajar apa yang paling kalian suka begitu? Kayak membaca, menulis, berbicara atau mendengarkan? Berbicara atau menulis? Kalau saya sih suka sih metode dekat, cuman lebih condong ke berbicara sama membaca. Oke. Kalau semisal bisa Ki belajar bahasa lain selain bahasa Indonesia, bahasa apa yang mau dipelajari? Bahasa Inggris sama bahasa Iya. Kenapa? Mau belajar bahasa Inggris? Kita lagi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Kalau yang lain? saya kan pokok belajar karena di sini itu ingin bertanya Pak, bagaimana sih Anda membantu siswa tetap termotivasi dalam pelajaran bahasa kedua? Artinya bahasa keduanya itu bahasa Indonesia ya? Oke. Jadi yang jelas kita perlu memberikan pemahaman yang lebih detail sama anak-anak, yaitu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Kemudian perlu juga diperhatikan karena mereka di sini menggunakan paling tidak ya, dia biasa menggunakan bahasa ibu. Nah itu bahasa ibu kita selingi dengan bahasa yang kedua tadi, bahasa Indonesia. Karena pemahaman mereka kalau misalnya kita di daerah sini itu berbeda di daerah kota. Jadi yang jelas motivasinya itu selalu kita memberikan bimbingan, utamanya masuk di, kan sekarang ada istilah kamus di internet ya, jadi itu bisa digunakan, kasih motivasi. Kita di sini punya wifi, anak-anak punya HP, kita kasih waktu beberapa menit misalnya untuk mengakses, itu seperti itu. Kalau untuk strateginya Pak, untuk membantu siswa mengalami kesulitan, pasti kan ada kesulitan tertentunya di pelajaran. Bagaimana sih Bapak menanggapi itu? Bagaimana cara Bapak untuk membantu siswa untuk yang memiliki kesulitan? Oke.
Jadi tetap di dalam pembelajaran misalnya juga atau dalam keseharian dari segi bahasa Indonesia itu pasti ada apa ya kendalanya, ya, pasti ada semacam permasalahan dan itu kan dilalui dengan evaluasi, ya kan? Nah, evaluasi seperti itu ya, kita berikan sama anak-anak apa sih kesulitannya, kemudian kita carikan solusinya. Kalau misalnya mereka tadi ya gitu, dari segi bahasanya, misalnya pemahaman beberapa kata, nah itu paling sulit misalnya di sini karena selalu mereka terpengaruh dengan bahasa ibu itu. Jadi ya seperti itu kita berikan pemahaman yang lebih detail lagi tentang arti kata dan seterusnya. Biasanya metode apa yang paling sering Bapak gunakan di dalam kelas? Nah, metode yang kita gunakan itu di kolaborasi. Ya. Di metode kolaborasi kita berikan, misalnya ya, sebenarnya bukan lagi istilah ceramah, tapi kita berikan pemahaman. Ya. Jadi metode-metode itu pendekatan, ya, pendekatan, kemudian sistem apa ya, tanya jawab seperti itu. Jadi seperti itu yang kita laksanakan. Jadi mereka kita tahu apa sih solusi, apa kendalanya, masalahnya yang dihadapi di kelas, kayak gitu. Menurut Bapak, di antara metode tersebut, metode yang mana yang lebih efektif untuk membantu siswa? Nah, di sini metodenya otomatis metode yang dilaksanakan itu diusahakan kerjasama, ya. Jadi kita diskusi kerjasama supaya kalau ada siswa yang satunya mengetahui, yang satu tidak, itu dia saling berbagi. Jadi diskusinya seperti itu, ya. Di samping kita misalnya metode pemberian tugas, terus diskusi dan seterusnya seperti itu. Kan itu kan metode teknik ya, teknik bagaimana cara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang dihadir? Ada. Ada ya? Terus saya kasih dihadir, kasih ada? Oh, Alfian. Alfian ada ditanya? Ada. Iman, ada juga. Denis ya? 3 orang. Yang lain semua kan? Nah, sekarang di tadi kan sebelum kita masuk materi, ya. Awalnya baik semua toh? Baik semua. Oke. Kalian akan membacakan sebuah pidato persuasi yang kalian tulis, kemudian teman yang lain akan menanggapi, ya, akan memberikan tanggapan, akan memberikan masukan apa yang harus sampaikan pada saat pembacaan pidato. Gitu. Yang jelas, insya Allah sebentar saya bagikan lembar kerjanya, kemudian ada contoh penilaiannya ya, jadi ada contoh penilaian sama dengan pada saat saya masuk ngajar, pasti saya kasih tugas. Saya akan bagi kelompok, ya. Jadi bagi kelompok berdasarkan tempat duduknya aja ya. Oke, dibagi berdasarkan tempat duduknya aja. Kemudian yang tidak ada kelompoknya, paling tidak bisa bergabung ya, minimal orang. Kita bagi ya. Itu contohnya, diperhatikan di situ. Yang jelas di situ ada lembar kerja peserta didik menanggapi pembacaan pidato persuasif. Kemudian tulis nama kelompok sebentar, tulis kelasnya, kemudian tulis judul pidato yang akan dibacakan oleh temanmu, ya. Jadi bukan yang ada di situ ya. Ini hanya sekedar contoh ini, ya. Ini hanya sekedar contoh bagaimana cara kerjanya.
ya, sabun di belakang. Itu cara kerjanya. Supaya kalian tidak bingung, ya kan? Dari kemarin saya kan kalau ngajar seperti itu. Saya kasih tugas, pasti saya kasih contoh. Kenapa? Supaya kalian secara mudah untuk memberikan satu tanggapan atau jawaban. Kayak gitu. Iya Pak, Anda punya mama itu minta membaca Al-Quran. Tuh. Ngerti? Karena bunyinya gini. Membaca pidatomu otomatis iya dia mesti dulu karena pidato mesti ini kan di mana? Apa? Pidato nasional mesti ini. Gitu maksudnya. Ngerti dong? Sekarang Taurat sudah tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Teman-teman, tahukah kalian bahwa kebersihan itu membuat pandangan yang indah? Kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting. kita mengerjakan sesuatu, kita bicarakan bersama-sama, otomatis apa yang kita kerjakan itu akan menjadi sebuah tolak ukur bagi kita. Oh ternyata cara kerjanya gampang kalau kita di samping kita ceramah, memberikan pemahaman, atau kalian mencari sesuatu yang baru, ya ada istilahnya metode jigsaw itu mencari pemahaman sendiri, tapi tolak ukur yang paling saya selalu sampaikan. Makanya setiap pembelajaran saya ajak anak sekarang berdiskusi, iya kan? Jadi setiap saya masuk, saya bagi kelompok, kita diskusikan, kayak gitu, supaya siswa yang satunya belum mengetahui, tapi yang satunya sudah tahu, itu bisa dibagi sama temannya. Oh ternyata ini jawabannya, kayak gitu. Itulah modal awal kita belajar. Kita harus berusaha berbicara dengan baik, menerima apa yang pendapat teman kita, itu dalam tujuan. Itu, oke? Jadi untuk tugasnya tiap kelompok silakan dikumpul, saya akan berikan nilai sebentar, ya, dalam program. Oke, bagaimana? Masih ada yang bisa ditanyakan atau kurang pahami tentang bagaimana kita cara menanggapi dari teks pidato? Sudah tidak ada? Kalau sudah ada, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tugasnya belum saya kasih nilai, tolong dikerja, terus bawa di meja saya, Pak, ini tugas saya, belum ada nilainya, saya akan kasih nilai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.